Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Dur pernah bercerita ada sebuah kapal yang karam. Kemudian ada 3 orang yang kemudian berenang dan berusaha untuk menyelamatkan diri dengan mereka memegangi sebuah papan. Nah, untuk menyelamatkan dirinya, mereka berdoa kepada Allah agar Allah memberi pertolongan kepada mereka. Tiba-tiba ada sebuah botol yang menghampiri mereka bertiga. Ketiga orang ini, satu dari Indonesia, kedua dari Inggris, dan yang ketiga dari Perancis. Nah, botol ini kemudian dibuka dan tiba-tiba muncullah sebuah makhluk besar, yakni jin dari Baghdad. Sebagaimana banyak cerita, jin ini mengucapkan terima kasih karena telah dibebaskan dari penjara botol itu tadi dengan menawarkan 3 permintaan kepada 3 orang itu. Kalau mereka minta apa saja, maka akan dikabulkan oleh jin itu tadi. Orang Inggris yang ditawari terlebih dahulu untuk minta permintaan, maka orang Inggris kemudian dengan kondisinya yang terapung-apung tinggal jauh dari keluarga, maka permintaannya adalah tolong kembalikan saya ke negara saya, ke keluarga saya. Saya bangga, saya senang kalau bersama dengan keluarga saya, dan saya bangga dengan negara saya yang negara kaya, negara Eropa, negara yang sangat indah. Maka dikabulkan oleh jin. Kemudian orang Inggris itu kembali ke keluarga, dan betapa senangnya keluarga menerima dia. Kemudian permintaan yang kedua diberikan kepada orang Perancis. Orang Perancis ini kemudian juga meminta dengan permintaan yang sama. Ia ingin dikembalikan ke keluarganya, ke negara asalnya di Perancis sana, yang ada Menara Eiffel, ada banyak hal-hal yang indah di negeri Perancis, dan dia harmonis dengan keluarganya. Maka dia merindukan keluarganya dan ingin kembali ke keluarganya. Oleh Om Jin itu tadi kemudian dikabulkan, ia dikembalikan ke keluarganya, ke keluarganya. Dan tiba giliran yang nomor 3, yakni orang Indonesia. Om Jin sendiri pun penasaran kepada orang Indonesia mau minta apa. Orang Indonesia kemudian ditanya, kamu minta apa? Orang Indonesia kemudian bilang, saya ini mau kembali ke Indonesia itu kok bagaimana ya kondisi Indonesia seperti ini, carut marut, pemimpin ya gak jelas gitu kan ya, keluarga saya juga gak jelas, pekerjaan saya juga gak jelas, mau kembali kan saya akan menjadi orang yang tidak jelas juga gitu kan. Akhirnya dia minta kepada Om Jin, ternyata di sini sepi ya Om, bagaimana kalau orang Inggris dan orang Prancis itu dikembalikan lagi ke sini gitu kan. Akhirnya dikabulkan oleh jin. Orang Inggris dan orang Prancis kembali ke tengah-tengah laut, tengah-tengah laut itu tadi. Nah, pesan moral dari cerita ini adalah, satu, bahwa orang Inggris memiliki kecintaan terhadap bangsanya, memiliki kekangenan terhadap miliyunya, lingkungannya, keluarganya yang mungkin indah, harmonis, damai, sehingga ketika dia diberi kesempatan untuk meminta sesuatu, maka dia ingin kembali ke keluarganya. Kemudian orang Prancis pun juga sama, dia mencintai negaranya, memiliki Menara Eiffel, memiliki suasana yang enak, sehingga nasionalismenya terbentuk, dan dia kangen dengan keluarganya. Sedangkan di orang Indonesia ini, gambarannya dari cerita tersebut adalah suasana yang sumpek, suasana yang tidak jelas, mungkin carut marut politik, mungkin carut marut sosialnya, banyak pinjol, banyak
kesusahan-kesusahannya lainnya. Jika ia kembali ke negeri asalnya, maka dia akan tetap tambah susah. Maka ketika dia ini diberi permintaan, diberi hak untuk meminta sesuatu, maka dia tidak meminta untuk kembali ke negaranya, tapi justru meminta kepada dua temannya yang telah hilang itu untuk kembali bersama dia, menemani dia. Ya walaupun susah di laut itu susah, tapi itu lebih baik daripada kembali ke negaranya. Dan pesan moral untuk orang-orang di luar Indonesia, jangan satu dengan orang Indonesia. Kalau bisa itu permintaan yang pertama adalah orang Indonesia dulu, jangan orang Inggris atau orang Perancis, jadi orang Indonesia dulu, biar dia tidak kembali meminta kembali mereka bersama-sama gitu ya. Itu adalah sebuah pesan moral dari cerita tersebut, dan mudah-mudahan kita semuanya tersadarkan dengan cerita itu tidak hanya sekedar cerita lucu, tapi sebenarnya adalah sebuah kritik tajam terhadap kondisi bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.